Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus, penyelamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara dosanya diampuni? Maukah saudara diselamatkan? Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi yang ingin bersaksi, bisa memberikan komentar di kolom komentar video ini. Oke, langsung aja. Apa yang akan kita bahas hari ini? Saya temukan satu artikel yang sangat menarik untuk dibahas, dan saya mau bagikan ini kepada saudara. Artikel ini saya dapat di konsultasi syariah.com. Jadi ini adalah berita yang valid tentunya ya, bukan hoax. Kotoran hewan yang halal dimakan dan tidak najis. Wow, luar biasa. Kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Jadi ceritanya ini ada seorang yang bertanya seperti ini. Saya ada buku fikih bergambar pada halaman 15. Dikatakan air kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan adalah suci. Ya. Apakah benar demikian Ustadz? Dan bagaimana menurut Ustadz keterangannya? Ya, dia temukan gambar ini di satu buku ya, yang ditulis oleh H.R. Bukhari. Ya, apa jawaban Ustadz? Jawab, kaidah yang berlaku dalam mazhab Hambali dan Malikiyah bahwa air kencing dan kotoran binatang mengikuti hukum dagingnya. Jika dagingnya halal, boleh dimakan, maka air kencing dan kotorannya tidak najis, dan sebaliknya. Insya Allah, inilah pendapat yang kuat berdasarkan beberapa dalil berikut. Pertama, keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, bahasa Arabnya gue nggak ngerti, jadi langsung loncat ke bahasa Indonesianya ya. Ini terjemahannya. Sebelum masjid dibangun, ya, Nabi salat di kandang kambing. Wow, dengar baik-baik ya. Sebelum masjid dibangun, Nabi, ya tentu Nabi Muhammad ya, salat di kandang kambing. Itu kutipan dari buku H.R. Bukhari halaman 234 dan Muslim 1202. Kedua, keterangan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasul, ya Nabi Muhammad, ditanya tentang salat di kandang kambing. Jawab beliau, lakukanlah salat di kandang kambing karena itu berkah. Ya. Jadi jangan persoalkan tidak salat di masjid ya. Karena salat di kandang kambing juga itu berkah. Pahami? Ya. Kalau di kandang kambing aja berkah, apalagi di rumah. Jadi nggak usah ngotot ya, harus salatnya di masjid. Apalagi dikhususkan di musim-musim corona ini masih ada beberapa kelompok yang kekeh ya, maunya salat di masjid. Kalau tidak di masjid seolah-olah tidak sah atau berkatnya sedikit, padahal salah ya. Salat di kandang kambing berkatnya juga ada.
Ya. Kita bisa memastikan orang yang salat di kandang kambing, dia pasti terkena kotoran kambing. Ketika Nabi secara sengaja menggunakan kandang kambing sebagai tempat salat, ini dalil bahwa kotoran kambing tidak najis. Kotoran kambing tidak najis. Oke. Tetapi heran juga ya, solat ya, jadi batal kalau kentut. Lucu juga. Tetapi kentutnya manusia itu tidak terlalu berharga ya, dibandingkan dengan tai kambing. Solat di kandang kambing, bahkan terkena tai kambing tidak najis. Tetapi kalau manusia kentut, langsung batal solatnya. Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, kita lanjut. Keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Datang beberapa orang dari suku Uki dan Urainah. Mereka pun sakit karena tidak kuat dengan cuaca Madinah. Lalu Nabi menyuruh mereka untuk datang ke peternakan onta, dan agar mereka minum air kencingnya dicampur susunya. Mereka pun berangkat dan melakukan saran Nabi, yaitu minum air kencing onta. Memasukkan barang najis hukumnya terlarang, karena semua yang najis pasti haram. Dan Rasul tidak akan secara sengaja memilih benda haram untuk dijadikan obat. Ketika kencing onta boleh dikonsumsi, ini menunjukkan bahwa kencing onta tidak najis. Ya. Oke, kita lanjut. Keempat, keterangan Umar bin Khattab ketika peristiwa perang Tabuk. Kami berangkat menuju Tabuk dalam keadaan sangat serba kekurangan. Kemudian kami singgah di suatu tempat dan kami sangat kehausan hingga kami menyangka ya, leher kami akan putus. Hingga ada orang yang menyembelih onta. Lalu dia memeras kotorannya dan meminumnya, sementara sisa perasannya ditaruh di atas perutnya. Ya, kutipannya juga ada. Ibnu Hibban menukil keterangan Imam Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan, para sahabat meletakkan sisa kotoran unta yang telah diperas, sementara Nabi Muhammad mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di badan mereka. Merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Ya, kotoran hewan halal dimakan adalah suci. Wow. Pelan-pelan ya, kita lanjut. Jangan emosi, tahan emosi. Karena ini bukan hoax ya. Semua dalil dan keterangan di atas memberi kesimpulan bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Berarti hewan apapun ya yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Jadi kalau Anda menyembelih kambing, mau makan tainya juga halal, nggak najis. Minum kencingnya juga halal, nggak najis. Jadi nggak usah dibuang. Ya, sembelih kambing, ya bila perlu langsung dicincang bersama tai-tainya, langsung dimasak ya dalam kuali dan dimakan, itu halal.
Kalau kita mau terjemahannya secara simpel ya. Selanjutnya, kita akan menyebutkan kondisi sebaliknya. Hukum kotoran hewan yang haram dimakan. Ini yang haram dimakan ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Muhammad, ya langsung aja ya, saya enggak fasih menyebut sallallahu alaihi wasallam ya, pernah pergi untuk buang hajat. Beliau pun menyuruhku, carikan 3 batu untukku. Aku pun membawakan 2 batu dan 1 kotoran kering. Beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran kering itu sambil bersabda, ini najis. Ya, kutipannya ada juga itu. Bagian menyebutkan bahwa yang dibuang Nabi Muhammad adalah kotoran keledai yang kering. Karena keledai jinak termasuk hewan yang haram dimakan. Wow. Karena itu kotoran keledai ya dibuang. Karena najis. Ya, dipegang saja najis ya. Lalu Allahu alam dijawab oleh Ustadz Amni Nur Baits, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com ya. Sekian ya penjelasannya. Jadi kesimpulannya adalah semua binatang atau hewan yang halal dimakan dagingnya, maka halallah seluruh binatang itu. Halal dagingnya, halal juga kincingnya, halal juga tahinya, dan salam. Bye-bye, sampai jumpa lagi.